Oke, di sini kita akan mewawancarai teman kita yaitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Afriansyah. Oke, Aldi punya pengalaman keluar dari guru nggak? Tentang bully. Gitu. Punya. Jadi pas pertama dibully itu kelas 3 SD dan terakhir dibully itu pas kelas 6 SD. Itu gimana ceritanya? Kronologinya kayak gimana gitu? Pas waktu kelas 3 sih nggak parah-parah amat ya, cuman kayak bully omongan aja. Gitu. Kalau mulai di tingkat kelas 5 itu kayak diberantemin. Oh, diajak dulu gitu? Ya diaduin gitu aja. Oh gitu. Terus? Jadi kan di setiap kelas tuh ada kelas A sama kelas B. Nah, pas kelas 5 itu kelas A sama kelas B itu musuhan. Nah, saya itu di kelas A kelasnya, cuman gabung ke kelas B. Jadi saya tuh dimusuhin satu kelas. Kenapa bisa gabung ke kelas B gitu? Karena ya teman-teman kecil saya dari kelas B. Kenapa? Jadi emang udah gabung ke sana lah dari dulu. Nah, si kelas A itu iri gitu ya kan. Karena emang bener-bener dia sering ngumpul kan. Nah, pas tuh waktu di sana saya diajakin ke Astana. Kuburan. Nah, diajakin ke kuburan. Ternyata di sana tuh udah banyak kelas B. Ya, teman-teman saya kan ya otomatis saya kan gabung ke sana. Nah, ternyata si teman-teman saya tuh malah aduin saya buat tanding sama si kelas A. Stres. Gak jelas ya emang. Berantemnya ngeliat masa depan. Saya berantem tuh sama inisial si D ya. Dede. Tapi ya nggak habis pikir gitu latarnya di masa depan gitu, latar masa depan gitu. Terus? Ya udah sih pas langsung berantem, saya tuh berdarah dari sini, kena baju. Tapi mereka tuh malah ngebiarin saya gitu aja gitu. Ya kenapa gitu tiba-tiba bisa ditonjok gitu terus? Emang si D itu tuh punya dendam sih. Jadi waktu pertama saya gabung kelas B, si D itu pernah dibully sama si kelas B. Ya pernah dibully lah. Terus dia tuh ngadu-ngaduin sama saya. Jadi nggak sesuai fakta lah. Oh gitu. Ya jadi saya tuh disuruh sama si kelas B, sama si I ya inisial I, buat kayak sama si D itu tuh kayak difitnah gitulah, diancam si D itu. Ya saya mau gak mau kan, emang udah dari dulunya takut sama kelas B itu, geng-gengan gitulah. Jadi saya otomatis ngancam si D. Nah si D tuh nggak masuk sekolah 2 hari. Nah pas udah gak masuk sekolah 2 hari, ternyata ibunya tuh nyusul ke sekolah terus ngelaporin kejadian ini. Otomatis kan saya dibawa ke ruang guru. Nah disuruh buat susulin si D buat diajak sekolah lagi. Nah pas di sana muncul dendam si D. Dendam tadi pas di sana. Ya langsung mukul aja gitu. Padahal saya kan nggak tahu apa-apa lah. Ngapain sih bocah? Di luar sana terus kamu semenjak kejadian itu kamu memutuskan untuk apa gitu? Saya di sana udah nggak sekolah ya sekitar 3 harian, tapi masuk lagi. Cuman merasa cemas gitu, takut apa-apa. Terus ada apa lagi? Ada. Apa? Jadi kan sama kelas nih ya, kan kita udah baikan nih sama kelas A semua. Ternyata ada kelas A teman saya inisial si A. Nah si A ini tuh ngajakin saya. Jadi ada satu rumah temen saya, inisialnya si G. Jadi si G itu udah ada stay di rumahnya lah. Nah si A ini, si A, si E, si Z sama saya 4 orang ke rumah si G. Nah di sana tuh mereka pas SD kan emang kalau ngerokok tuh iya emang kalau di saya tuh disuruh ngerokok. Oh disuruh. Iya emang disuruh ngerokok. Jadi Nurut emang mereka tuh Nurut. gimana gak nurut, orang takut. Gimana sih maksanya tuh mereka maksanya gimana sih ini rokok gitu gimana? Nggak gitu maksudnya. Jadi dia tuh emang suruh ngebeliin lah rokok, beliin rokok. Nah, saya diem lah. Nah tiba-tiba mereka tuh menawarin
ya kalau nggak ngerokok gitu, bukan Berancam. laki-laki katanya, Berancam. Ke teman kami misalnya. bukan laki-laki katanya, cemen banget gak ngerokok. Kenapa kamu gak jawab aja gitu? Ya gimana kan emang posisinya tuh takut banget nih. Mana si G itu kakak kelas, beda 3 tahun atau 2 tahun ya. Kelas berapa sih kayak itu? Si G itu pas waktu saya kelas 5 itu tuh kelas 8 atau kelas 9 ya. Pokoknya nggak tahu lah ya. SMP gitu? Iya udah SMP. Nah pas di sana tuh emang udah inilah ya ngerokok ya. Pas ngerokok tuh saya tuh emang disuruh terus di ini. Nah terus ada si Jet, dia tuh kan pengen ngerokok. Nah si posisi koreknya itu ada di saya pegang koreknya itu. Nah si J ini tuh bilang, Al, sini dong, cina apa sih? Korek. Nah saya kan lama udah lagi main HP kan. Nah pas sana tuh emang bener-bener saya nggak tahu ya posisinya. Terus si Jet itu main rebut aja. Nah ya udah weh, dia tuh ngerokok. Nah pas udah ngerokok tuh, jadi tahu gak sih bensin kalau di ini, kan keluar api. Nah ada besi-besinya kan. Nah dipanasin si besi-besinya tuh. Oh, terus? Iya dipanasin terus pas udah panas dia tuh tempelin si bensinnya itu ke tangan. Bekasnya juga masih ada sampai sekarang. Ngeri ya? Sampai dalam banget tuh, perih banget. Bukan perih lagi, sampai emang nangis tapi mereka malah ketawa. Stres Susah banget. banget anjir. Itu kejadian waktu SD kamu gitu? SD kelas 5. SD Oh ya, kenapa kamu gak memutuskan untuk pindah sekolah gitu di lingkungan yang seperti Nah, jadi kan sekolah saya tuh ada cuman satu di sana. Itu satu tuh cuman paling deket lah. Kalau misal saya pindah sekolah ke sini ke sana gitu, itu harus naik motor. Posisi SD kan, papa lagi kerja ini jauh kan, jadi harus bolak-balik gitu. Jadi terpaksa gitu ya? Terpaksa di sana. Ya udah sih, emang ngerasain trauma, cuman gimana lagi? Tapi udah setelah masuk SMP udah nggak ada bully-bully lagi atau kayak gimana? Kalau masuk SMP udah nggak ada sih, cuman pernah sih dipalak doang. Tapi ya nggak apa-apa lah itu. Sih emang basic di Di sekolah SMP tuh emang. Biasanya dipalak sih, bully itu dipalak. preman-preman sekolah sih biasanya. Terus ada kejadian lagi nggak gitu? Yang apa mungkin kamu pernah gitu? Pernah ngebully orang gitu? Iya misalnya. Ada gitu ngebully orang? Gak pernah sih. Nggak Kayaknya kalau cuma ngelihat orang yang dibully pernah. pernah. Iya. Terus tanggapan kamu ngelihat orang dibully gitu? Sebenarnya saya tuh kalau emang cukup berani ya, kalau dulu emang bener-bener cukup berani, pengen ngerangkul itu orang, terus bakal nunjukin sikap bahwa saya itu peduli. Cuman karena saya dulunya nggak berani, punya rasa trauma, jadi ya udah Sama-sama takut juga. biarin gitu. Jadi selama SMA juga nggak ada bully-bully gitu. Nggak ada. Malah di SMA nyaman. Setelah Baik, masuk ya. SMA benar. Setelah masuk SMA gitu motivasi kamu biar gak dibully lagi atau sikap kamu biar orang-orang gak dibully tuh kayak gimana sih? Gitu? Mungkin ya Selain berani ya gitu. selain berani percaya diri lah. Pokoknya jangan nunjukin sikap kita yang takut tadi terus. Ngapain juga kan? Bully itu bisa apa ya, merugikan orang lain lah. Bisa mengalami depresi. Kalau kita ada di posisi tukang bulinya itu gimana sih rasanya? Emang mungkin Puas ngerasa bener. puas gitu, ngerasa wah paling tinggi gitu. Rasa paling Emang sih temen aku Puasa. juga teman-teman aku dulu banyak yang suka ngebully gitu. Sekarang mungkin udah pada tobat gitu ya. Alhamdulillah dia ngerasain dimana aku tuh baru sadar sekarang kalau misalkan aku digituin emang nggak enak gitu. Aku ngerasa aku paling benar gitu, paling tinggi derajatnya. Jadi aku nggak nganggap semua orang tuh di atas aku gitu. Jadi aku udah paling tinggi di sini gitu. Jadi gak bakal ada lagi yang bisa nyanyiin aku gitu. padahal kan kita juga sama aja ya Iya, sama benar. mereka gitu. Gak ada yang lebih, ada yang kurang, jadi sama aja. Harus lebih mengayomi kan. Yang boleh merasa Menghargai gitu ya. menghargai, tidak boleh ada rasa seperti istimewa lah di suatu lingkungan gitu. Nah waktu SD tuh saya nggak tahu kalau saya itu lagi dibully gitu.
Pas saya sadar itu pas waktu SMP yang ngejelasin kalau ini tuh bahwa ini bully. Sangkanya tuh main gitu. Main gitu. Iya. Jadi sangatnya emang benar-benar have fun lah main gitu. Aduh, have fun gitu. Tapi masih bodohnya lagi saya tuh masih berteman sama mereka. Bahkan sampai sekarang. Terus gimana tanggapan mereka gimana sekarang? Mereka masih Ya mereka pasti malu. malu. Iya malu. Bahkan setiap ketemu aja mukanya tuh dibuang lah. Karena saya pengen nyapa lah. Kan itu kejadian masa lalu ya. Udah ya kalau yang berlalu ya udahlah. Gak usah di ini lagi. Pernah bilang ke orang tua atau ke guru gitu, misalkan pernah dibully Gak pernah. atau diam gitu? Kalau ke orang tua pernah sih. Orang tua juga pengen ngadu ke guru. Cuman saya nggak ini. Gak enak. Takut gitu. Takut banget soalnya kan. Jadi ini tuh rumah saya. Nah, itu rumah si pembuli ini. Jadi kita udah deketan. Kalau emang saya ngadu ke orang tua itu emang bisa. Cuman takutnya ada konflik sama orang tua lagi. Orang tua si itunya. Masih nggak terima gitu ya. Sekarang di lingkungan kamu masih banyak yang bully gitu. Masih. Itu asli itu merugikan orang lain sih. Memang sih. Anak kecil aja disuruh pakai narkoba. Gila. Emang di situ Sudah narkomanya beredar gitu? Nggak beredar semua sih, cuman saya ada kenalan lah orang. Saya nggak tahu, nggak bakal nyebutin ininya lah. Ada si S, terus sama si N. Jadi kan si N itu anak kecil, nah si S itu kan candu lah, suka minum-minum. Jadi pas waktu disuruh si S itu tuh, si N itu disuruh kan sama si S. Dia juga suruh nyobain. Cuman tahu nggak? Kalau bahasa Sunda mah dicekok lah gini. Astagfirullah. Saya benar ngeliat sama mata sendiri. Enggak, Cuma ya, saya di sana tuh emang benar-benar kaget banget. Di mana itu temannya? Tuh tempat privat sih itu mah. enggak, yang aku bingung mereka dapat dari mana sih gitu bisa tahu gitu. Bisa dapat Tempatnya sesuatu gitu kayak terus kayak Ya saya nggak tahu sih kalau itu. iya. Emang saya berteman sama si S. Dari dulu juga kan si S emang teman SD saya. Cuman dia diem-diem aja kalau saya dibully. Jadi dia cuma ngeliatin doang. Takut atau emang sama aja kayak mereka gitu? Kalau dia beda sih dari mereka. Dia emang sendiri, terus nggak masuk ke geng-geng gitu. Jajan aja sendiri, terus pulang aja sendiri. Dia emang menyendiri lah. Nggak mau bersosialisasi. Iya. Selain apa kontak fisik gitu, pembulian kontak fisik, kamu ada pembulian ini nggak secara Omongan atau misalkan virtual gitu? Gimana gitu dalam sosmed Misalnya misalnya gitu. Kalau dalam sosmed sih kayaknya pernah. Pasti ya. Sekarang Pasti kan sih, ini sekarang dunianya banyak. sosmed. Gimana sih contohnya gitu? Satu. Ya disebut jorok-jorok gitulah, gimana ya? Gimana sih? ada geli sih. Nah, emang. Tadi kan trauma nih. Pernah sampai enggak keluar rumah atau misalkan main juga enggak gitu? Oh pernah. Jadi saya kan emang dulunya pemain warnet lah ya. Main 5 jam. Aduh. Iya serius sumpah. Main PB. PBML di sana saya main, FF juga main lah. Lulusan Ya. warnet gitu. Nah di warnet itu kan si I itu kan si I pemimpin kelas B. Oh. Nah dia pemimpin, dia tuh gangster. Gangster, bos. Di kelas ada gitu ya pemimpin. Oh gitu. iya. Jadi sebelah tuh emang takut lah sama dia. Padahal saya belum pernah ngelihat dia berantem atau gimana, tapi kenapa aneh-anehnya orang tuh takut gitu sama dia. Mungkin lebih dewasa, mungkin kelihatannya lebih sangar. Vibes-nya mungkin. Be aja sih. Terus kenapa sih ditakutin gitu? Jadi tidak motivasi mereka itu apa gitu bisa menakuti orang takut Apakah sama orang itu. Nah, iya. ngata-ngatain gitu? Pernah nyuruh misalnya. Oh ya sih itu pernah berantem Gimana tuh? sama si R. Si R kan emang gendut lah. Oh, badannya gede gitu. Iya gede. Bukan gendut, sorry. Berisik. Gede gitu berisi. Gede. Terus kamu gimana? Saya nggak ngeliat dia berantem, cuman pas ngeliat tuh si I itu tuh malah ketawa-ketawa pas berantem. Berantem. Cuma si R-nya itu nangis. Kalah. Udah gitu dipastikan maksudnya. kan? Udah dipastikan kan siapa yang menang? Iya. Iya sih benar sih. Oke. Nah, pas kejadian itu kayaknya
orang-orang jadi takut sama dia. Di lingkungan kamu banyak banget gitu yang ngebully gitu. Enggak, pergaulannya kayak bebas banget gitu ya di sana. Kalau orang tuh tidak melihat Tidak. kalau anaknya Kalau gitu di dengan dekat rumah saya kan setiap RT kan beda. Kalau di saya aman-aman aja. Cuman saya pas main ke luaran, kayaknya ngelihat anak-anak tuh kayak gitu. Ya emang aneh sih, gimana ya? Kok bisa-bisanya kayak gitu? Ini bisa nyambung ke pendidikan orang tua Iya sih sih. sejak kecil gitu ya. Maksudnya orang tua juga bisa ngedidik anak dengan baik gitu. Peran orang tua kan penting gitu Ya, dalam untuk buat bisa anak. untuk anaknya bisa memilih gitu teman yang baik yang mana gitu kan. Pergaulan juga penting banget Ya buat orang kita tua juga kedepannya. harus tahu sih gitu anak-anaknya dekat sama siapa gitu yang menurut baik ya udah gitu. Gitu sih. Bebas. Terus selain itu apa sih pesan Aldi gitu tentang orang yang ngebully sama yang dibully gitu? Kalau pesan saya untuk yang ngebully, stop lah. Itu bisa memberikan efek sama korban juga. Iya, baik. Merugikan juga Merugikan juga. Ya pokoknya stop lah, janganlah. Iya benar. ya. Berani untuk speak up. Berani untuk speak up bagi korban yang merasa ditindas gitu. Jangan mau atau enggak kalian bisa laporin ini ke orang tua, ke keluarga kalian gitu. Ke orang-orang yang ya bisa mereka takuti lah. Yang dibully juga jangan merasa sendiri. Kita semua peduli kok. Iya benar. Kalian harus menemukan teman kalian sendiri. Semangat terus dan semoga yang ngebully bisa dapat hidayah. Amin. Amin.